Halo sahabat trader, selamat sore dan selamat berjumpa kembali. Sesuai dengan jadwal pada hari ini saya akan menyampaikan analisa langsung dan pemappingan dari beberapa mata uang yang akan kita petakan bersama-sama pada sore ini dan kita langsung saja ya tanpa membuang waktu. Oke teman-teman sekalian, kesempatan kali ini kita akan menganalisa dan melakukan pemappingan sesuai dengan jadwal pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum sempat mengikuti webinar maupun siaran langsung dari Facebook, bisa dilihat di kanal YouTube dan juga nanti juga bisa dilihat di web kita ataupun dari halaman fanpage dari Facebook. Itu masih ada video yang bisa ditonton kembali supaya tidak ketinggalan informasi ya teman-teman sekalian. Buat kesempatan untuk melakukan siaran langsung Facebook pada pekan depan yang seharusnya saya lakukan pada hari Senin, jadwalnya saya majukan menjadi hari Jumat ya, hari Jumat tanggal 28 Januari. Karena pada hari Senin dan seterusnya itu merupakan hari libur perayaan Hari Raya Imlek. Jadi saya majukan waktunya ke hari Jumat di waktu yang sama tanggal 28 Januari. Baik teman-teman sekalian, bersama saya di Pangestu, analis dari Hot Forex Indonesia. Sebelumnya saya kasih disclaimer dulu ya teman-teman sekalian, bahwa perdagangan dengan menggunakan daya ungkit seperti forex ataupun produk dari derivatif yang lain di dalam finansial itu mengandung tingkat resiko yang tinggi. Jadi sebelum teman-teman mengambil satu keputusan untuk memasuki pasar, sebaiknya memperhitungkan dan mempertimbangkan kembali kandungan resiko yang teman-teman toleransikan untuk membeli sebuah kemungkinan. Baik, sesuai dengan materi kita yang akan kita sampaikan pada sore ini lebih kepada analisa, jadi bukan kepada materi edukasi, meskipun tidak bisa terlepas dari edukasi di dalam penyampaian materi ini. Jadi ini adalah mapping price action. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya ingatkan kembali bahwa sebelum melakukan transaksi ada beberapa poin yang perlu teman-teman perhatikan. Apabila teman-teman adalah sebagai trend follower, sepatutnya untuk pertama kali harus pastikan trennya dulu, apakah kondisinya dalam kondisi bullish, kondisi bearish, atau kondisinya sideways. Jika dalam kondisi bullish, sebagai seorang trend follower sebaiknya menunggu harga yang kembali kepada area support untuk mendapatkan harga diskon ya. Jadi harga tidak usah dikejar, tunggu koreksi aja, nanti dekat-dekat di daerah support baru lakukan entry posisi. Dan apabila tidak ada harga yang kembali membentuk harga yang lebih rendah dalam konteks trend bullish, sebaiknya jangan lakukan transaksi terlebih dahulu. Karena bagaimanapun yang namanya tren tetap memiliki gelombang koreksi. Nah, ketika terjadi gelombang koreksi, itulah kesempatan untuk masuk pasar. Begitu juga dalam kondisi bearish, sebaiknya mempertimbangkan harga yang kembali membentuk area retest atau pullback, membentuk resisten untuk mendapatkan harga koreksi yang lebih murah. Entah teman-teman menggunakan support resisten atau menggunakan Fibonacci, itu tidak menjadi soal, tetapi usahakan mendapatkan kortingan harga supaya kita mendapatkan poin yang lebih baik. Apabila dalam kondisi sideways, sebagai seorang trend follower sebaiknya menunggu tanda-tanda breakout itu terjadi, atau mau dimanfaatin buat untuk choppy pasar, buy dan sell dalam kondisi ranging itu juga diperbolehkan dalam scalping ya. Tetapi kalau itu tidak terbiasa sebaiknya dihindari.
Oke, teman-teman sekalian, sebagaimana saya selalu melakukan pemappingan dari time frame yang besar dulu, mungkin dari monthly, kemudian secara hierarki saya akan turun ke dalam periode waktu yang lebih kecil, kemudian yang lebih kecil lagi mungkin ke daily, ke H4, dan kalau untuk ukuran 1 jam biasanya digunakan untuk entry pasar ya. Jadi saya akan berangkat dari monthly, weekly, dan daily. Oke, sebelumnya bagi teman-teman yang membutuhkan analisa silakan lihat di web kita dari analysis.hftrade.online. Itu teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi baik secara fundamental maupun secara teknikal tentang apa yang sedang terjadi pada saat ini. Oke, itu saja informasi yang perlu saya sampaikan. Baik teman-teman sekalian, kita langsung kepada topik kita, ke chart kita ya. Kita langsung ke MetaTrader. Oke. Oke, karena berhubungan dengan forex, saya akan memulai dari USD index terlebih dahulu ya. Saya akan memulai dari USD index terdahulu. Oke, sekedar informasi buat teman-teman sekalian. Ini hanya sekedar informasi ya. Ada beberapa data yang mungkin perlu diperhatikan nanti pada pada hari Rabu, karena pada hari Rabu itu ada pertemuan tentang suku bunga, terutama dari BOC, dari Kanada, juga dari FOMC ya, FOMC. Jadi dari Kanada diperkirakan inflasi dari CPI akan tetap tinggi pada paruh pertama tahun 2022 dan baru akan normal kembali ke dalam target bank 2% pada paruh kedua tahun ini. Jadi pasar memperkirakan ada kemungkinan 70% bank Kanada akan menaikkan suku bunga sebesar 0,25%. Itu dari Bank Kanada ya. Kemudian dari FOMC, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa diperkirakan pada tahun ini, tahun 2022 akan terjadi kenaikan suku bunga sebanyak 3-4 kali berdasarkan dari dot plot dari Fed ya. Kalau teman-teman perhatikan akhir-akhir ini memang banyak dari member dari Fed yang cenderung hawkish dan mengomentari ada kemungkinan besar pada bulan Maret akan terjadi serangkaian kenaikan suku bunga. Oke, jadi bersama dengan pengurangan neraca yang lebih cepat. Jadi akan sangat penting sekali pada hari Rabu karena Power akan menyampaikan beberapa panduan ya, beberapa panduan menyangkut meskipun tidak terjadi kenaikan suku bunga nantinya ya, tetapi dipastikan pada bulan Maret pasti akan naikkan suku bunga. Seberapa besar kita juga belum tahu. Tetapi itu sudah digaungkan dari tahun lalu ya, kuartal keempat bulan November, bulan Desember mereka sudah kasih isu-isu akan menaikkan suku bunga. Oke. Hari ini dikarenakan tingkat inflasi yang sangat tinggi untuk sementara waktu ini karena kemacetan pasokan juga beberapa pemberlakuan kebijakan dari berkembangan dari virus Omicron ya. Jadi ada beberapa negara khususnya di daerah Eropa juga melakukan ya PPKM lah ya. Jadi itu sedikit membuat inflasi menjadi naik lebih tinggi. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan lagi mengenai data fundamental terutama pada hari Kamis dan hari Jumat karena akan dilaporkan tentang gross domestic ya, gross domestic maupun juga data dari PCE ya, salah satu ukuran inflasi yang digunakan Fed untuk melihat realnya harga tekanan harga pada saat ini.
Oke, itu beberapa informasi dari data yang akan mempengaruhi pergerakan mata uang pada pekan depan. Di samping itu teman-teman, untuk dari geopolitik sekarang lagi tegang ya, isu tentang Rusia akan eh, perselisihan antara Rusia dan apa itu yang ada di sana di daerah Eropa. Jadi itu butuh perhatian karena akan mempengaruhi beberapa kebijakan. Kemudian pada hari ini juga dilakukan pemilihan umum di parlemennya Italia ya. Itu eh, sedikit banyak akan mempengaruhi pergerakan komoditas terutama untuk emas khususnya ya. Oke, kita mulai dari indeks ya, teman-teman sekalian. Saya mulai dari monthly ya. Jadi ini adalah bulan bulan Januari. Kita melihat dari USD Index dibuka di pada harga 9561. Oke, kelihatannya sudah 3 minggu berjalan dan harga belum bergerak jauh dari arah pembukaan bulan Januari karena bagaimanapun pasar lagi menunggu keputusan dari The Fed pada pertemuan FOMC pada hari Rabu. Oke, jadi secara teknis kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, kalau saya melihat dari time frame yang lebih besar, saya melihat bahwa agak sulit bagi USD Index untuk turun ya. Karena posisi harga ini berada di atas dukungan yang sangat penting. Kalau saya melihat dari bulanan, ini merupakan dukungan yang sangat penting pada level 94,59. Karena pada masa lalu ini merupakan daerah dukungan yang cukup penting pada daerah sini, dan teman-teman juga bisa melihat ini merupakan area support dan resisten. Di sini menjadi support, pada area di sini juga menjadi resisten, dan sekarang kembali menjadi support pada area di sini. Dan beberapa tahun yang lalu juga dia merupakan area yang penting karena dia juga berfungsi sebagai tingkat dukungan dan area supply dan demand berada pada area tersebut. Oke, jadi pada time frame monthly yang mungkin hanya tersisa 1 minggu lagi untuk bulan Januari, kalau teman-teman perhatikan secara candle, posisi harga saat ini berada di antara candle merah ini, yaitu candle merah pada bulan Juli tahun 2020. Ini adalah candle bulan Juli. Maksud saya harga bergerak dalam rentang, kemungkinan bergerak dalam rentang candle bulanan ini. Oke, jadi saya kasih garis merah, ini adalah rentang pergerakan range yang akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Oke, jadi apabila terjadi kenaikan suku bunganya nanti, ya besar kemungkinan akan mendukung kenaikan dari USD Index. Dan lagi pula memang kalau kita perhatikan suku bunga obligasi belakangan ini itu yang masih menopang indeks ya, masih menopang dolar Amerika untuk tetap berada pada posisi di sini. Karena mencapai angka 2% dari suku bunga obligasi khususnya yang untuk jangka waktu 10 tahun. Oke teman-teman, ini saya kasih garis merah ini, kotak merah ini adalah rentang pergerakan bulanan. Oke, jadi kalau saya persempit, maka area support resisten berada pada candle yang ini. Oke, candle yang bulan November ya, saya menjadikannya sebagai support range untuk mingguan barangkali nanti ya. Oke, kita langsung ke untuk weekly. Untuk weekly di sini harga kembali ke harga pembukaan
Jadi besar kemungkinan hari ini tidak ada pergerakan yang signifikan karena bagaimanapun pasar akan menunggu aba-aba dari power pada hari Rabu nanti ya. Oke, kalau kita lihat dari weekly, ini masih minggu lalu masih berada di dalam inside bar ya. Minggu yang lalu, minggu ketiga bulan Januari, ini inside bar di dalam body candle high dan low dari minggu kedua bulan Januari. Sedangkan pada bagian atas di sini, kalau kita perhatikan di sini terdapat 3 buah candle kecil. Ini merupakan nilai seimbang, merupakan nilai seimbang. Jadi akan berfungsi sebagai resisten minor. Dari 3 buah candle ini akan berfungsi sebagai resisten minor. Oke, saya kasih batas seperti ini. Ini adalah resisten minor. Jadi support minornya berada pada candle yang merah ini. Ini merupakan support minornya. Oke. Sedangkan untuk monthly-nya supportnya berada pada batasan yang ada di sini. Oke. Kemudian kita berangkat ke daily. Kita berangkat ke daily. Saat ini posisi harga masih cenderung menggambarkan bias yang cenderung ke sisi atas. Bias kita melihat dari harga low-nya yang meninggi, ini menunjukkan bias ke sisi atas. Jadi ada kemungkinan pergerakan ke atas akan terbatas pada area resisten minor yang kita buat tadi. Oke, ini dari daily dan kita memiliki tingkat resisten yang paling atas tentunya di sini. Dan bias sementara yang terbentuk dalam beberapa pekan di bulan Januari memang memberikan kecenderungan ke sisi bawah pada ukuran time frame daily ya. Ukuran time frame daily. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada beberapa shadow, itu akan menjadi bumpernya ya, akan menjadi resisten. Ada 1 2, di sini juga ada 3. Jadi harga cukup seimbang pada area di sini. Tetapi kalau kita lihat secara 4 jam, kalau kita lihat secara 4 jam, beberapa waktu yang lalu ini terjadi pemecahan struktur ya. Jadi struktur ini pecah ke sisi bawah. Oke, jadi posisinya seperti ini untuk saat ini. Dan saya membuat garis trend line dari titik terendah ini ke arah sini. Oke. Jadi ketika harga sampai pada area di sini ada order book pada daerah sini, itu biasanya dijadikan area untuk masuk posisi ke sisi bawah ya. Ini adalah order blocknya di situ ya. Untuk mengambil, biasanya orang mengambil posisi pada area di situ. Oke. Jadi ketika harga sampai kisaran pada sini, ini akan menjadi area fokus, area yang diperhitungkan karena mendekati trend line ini. Karena kalau dia sempat break ke sisi atas, harga kemungkinan akan ke atas. Tetapi kemungkinan hal itu tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena mengingat Fed akan mengingat Fed akan dalam pertemuan FOMC akan memberikan beberapa panduan. Jadi saya pikir secara teknikal ini belum akan terjadi kenaikan. Jadi sangat terbatas pada area di sini ya. Dan di sisi bawah pada level ini perlu diperhatikan di 4 jam ya khususnya. Karena di sini akan menjadi minor support ya. Ini minor supportnya pada bagian bawah, resistennya berada pada kisaran di sini. Dan ketika harga melewati batasan yang ada di sini,
Kalau dia sempat break pada level ini, maka ada kemungkinan harga untuk jatuh kembali ke level di sini. Jadi levelnya tidak terlalu besar. Saya pikir dalam sehari 2 hari ini tidak terlalu besar ya. Jadi kemungkinan lebih cenderung untuk berkonsolidasi di daerah-daerah di sini. Oke. Daerah di sekitar 95 misalnya. Sekitar 95 untuk ketika terjadi penurunan. Oke, daerah 95 ya, kita ambil supportnya di sini. 95, kemudian di sini daerah 9538. Kemudian pada bagian atas berada di kurang lebih daerah 96 ya. Kita ambil kasarnya aja, 96 aja di situ. Oke. Jadi menurut perhitungan saya, dari pergerakan ini tidak akan terjadi kenaikan yang signifikan dalam sehari 2 hari ini. Jadi kemungkinan cenderung akan berkonsolidasi dari beberapa range harga yang kita petakan di sini ya. Oke, dari beberapa range harga yang kita petakan di sini. Kalau dia break di bawah 95337 maka akan kemungkinan ke 95. Oke. Tetapi kalau misalnya 95 bertahan, ini masih bisa terjadi sideway ya. Terjadi sideway lagi. Itu yang saya lihat dari USD Index. Nah, sekarang kita ke mirrornya, yaitu Euro USD. Ke Euro USD, ini adalah kebalikan dari USD Index. Oke, kita sekarang ada beberapa level penting yang perlu diperhatikan, terutama harga rendah pekan yang lalu. Ini adalah harga rendah pekan lalu. Oke, kita ambil yang singkat aja ya, yang pendek aja. Ini adalah harga terendah dari pekan yang lalu. Harga high-nya itu ada di sini pekan yang lalu. Oke, harga high-nya ada di sini, harga rendahnya ada di sini. Oke, ada beberapa informasi, terutama untuk Euro USD ya, berhubungan dengan geopolitik yang terjadi di Rusia, itu memiliki implikasi penting bagi pergerakan euro ya. Ada beberapa dari bank-bank besar yang memperkirakan bahwa euro akan bergerak di bawah 1.13, artinya akan terjadi penurunan khususnya untuk euro di bawah 113. Sedangkan kita tahu 113 ini dekat sekali berada di sini. Oke, di sini ada 113 yaitu di daerah support ya. 113 ini daerah support. Kalau kita mulai dari frame yang besar, misalnya kita mulai dari bulanan, struktur dari harga yang terjadi saat ini lebih cenderung ke sisi bawah. Oke, lebih cenderung ke sisi bawah, dan ada kemungkinan memang bahwa harga itu akan mengisi ke 1.1 ya. Kalau kita lihat dari strukturnya, memang euro itu masih memiliki ruang harga untuk kembali ke 1.1. 1.1 kurang lebih di daerah sini ya. Meskipun dari beberapa hedge fund yang besar seperti JP Morgan maupun Goldman Sachs mengatakan bahwa euro itu cenderung akan naik di angka 116. Ada bank-bank hedge fund besar seperti JP Morgan maupun Goldman Sachs mengatakan bahwa euro akan ke 116 dan 118. Itu perkiraan mereka ya, perkiraan mereka. Entah karena mereka punya posisi beli, bisa jadi. Oke, jadi kita lihat secara teknikal bahwa posisi harga saat ini berada di dalam tekanan seller, di mana harga ini masuk kategori berada dalam pergerakan dari candle putih ini. Oke, berada dari pergerakan range-nya di candle putih ini,
pada bulan Juli, seperti halnya dengan USD Index, harga saat ini berada di dalam ruang pergerakan range ini. Nah, kalau kita lihat secara monthly, ini lebih cenderung untuk ke sisi bawah secara teknis ya, akan ke sisi bawah. Nah, cuma hal yang menarik adalah bahwa harga rendah pada bulan Desember ke November ini sedikit nungging ke sisi atas nih. Artinya terjadi kemunduran dari niat jualnya itu sudah mulai mundur. Nah, kita lihat secara weekly. Nah, weekly kemarin sudah mulai membentuk pola naik. Tapi ini dalam bentuk flag ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini pola bendera yang terbentuk untuk saat ini. Kalau kita hitung secara gelombang, di sini ada satu gelombang turun sesuai dengan Elliott Wave. Jadi memiliki 3 gelombang turun dan 2 gelombang koreksi. Dan harga saat ini sedang berkonsolidasi pada area di sini pada time frame weekly. Oke. Sedang sementara beberapa pekan yang lalu, khususnya pada pekan kedua bulan Januari, harga yang naik ini tidak berhasil menutupi candle weekly yang ini. Candle weekly ini tidak berhasil ditutup dan harga close-nya ke sisi bawah. Sementara untuk saat ini, posisi pembukaan harga weekly paling rendah berada di sini. Oke, jadi kita memiliki ruang transaksi antara level kuning atas dan level kuning pada bagian bawah. Kita perkecil range kita ke daily. Kita memiliki dukungan support daily di sini. Saya kasih warna yang berbeda. Saya kasih warna biru. Ini adalah support daily yang bisa dijadikan acuan. Sementara support pada bagian atas, teman-teman perhatikan di sini ada harga yang kecil di sini. Ini bisa menjadi tolak ukur bagi kemungkinan harga bergerak ke sisi atas nantinya. Jadi kalau bergerak ke sisi bawah, ini akan ada dukungan pada bagian bawah dan tahanan pada bagian atas. Ini adalah ruang pergerakan time frame daily. Walaupun secara struktur sebenarnya di sini sudah terjadi breakout ke sisi atas. Oke, breakout ke sisi atas biasanya cenderung kita akan ambil posisi ke atas. Oke, tetapi karena ECB mengatakan bahwa tidak ada kemungkinan untuk menaikkan suku bunga pada tahun ini. Tidak ada kemungkinan ya, artinya tidak akan terjadi kenaikan suku bunga di ECB. Dan pemulihan ekonomi di Eropa jauh lebih lambat dibandingkan dengan Amerika, sehingga diproyeksikan bahwa euro akan cenderung melemah dibandingkan dengan US dollar. Oke. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Fed pun sudah menghentikan percetakan uang di dalam memberikan stimulus. Jadi kenaikan suku bunga belum tentu bahwa dolar juga akan menguat. Itu tergantung daripada sentimen pasar nantinya bagaimana. Oke, untuk saat ini kita memiliki support harga rendah mingguan berada pada posisi di bawah. Saya kasih warna ungu, ini adalah support mingguan. Support 4 jam lah ya di sini karena ini sebagai low dari mingguan ya. Sedangkan pada sisi atas kita memiliki high 4 jam di sini. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah posisi kembali ke harga open, karena memang tidak ada katalis yang membuat euro akan turun lebih jauh, akan menguat ke sisi atas, itu juga tidak ada. Jadi lebih cenderung sideways. Oke, jadi ruang pergerakan mungkin dalam hitungan intraday berada dalam posisi di sini di 1300 1.13 ini merupakan level psikologi. Ke atas mungkin jatuhnya di 1350 dan 1375 di daerah sini. Tetapi perhatikan aja nanti kalau terjadi penembusan ke sisi atas ini, level high dari 4 jam ini penting untuk diperhatikan. Kalau terjadi breakout dan close harganya sempurna di sini, maka ada kemungkinan bagi euro untuk bergerak ke sisi atas pada area di sini.
Oke, jadi level ini diperhatikan. Level ini diperhatikan karena ini menjadi area minor resisten di sini. Jadi kalau terjadi penembusan, maka ada kemungkinan ke sisi atas. Tapi kalau dia tidak ada breakout pada level ini, ya harga akan bermain di sini aja. Oke, kalau dia tidak ada breakout, ya harga akan bermain di sini-sini aja. Untuk hari ini ya, maupun untuk besok. Jadi diperhatikan aja level harga ini. Kalau teman-teman mengambil satu acuan bahwa kita perhatikan secara intraday memang di sini terjadi 3 kali penurunan. Artinya secara gelombang ini harusnya sudah oke, sudah 3 gelombang turun secara intraday ya. Jadi mudah-mudahan ada terjadi breakout pada sisi atas, jadi kita bisa mengambil posisi beli meskipun tidak kuat, tetapi ada harapan bahwa harga akan kembali ke sisi atas. Oke. Jadi pada sisi bawah level ini nggak boleh di break ini. Kalau level ini di break, ini sudah otomatis nanti sisinya ke bagian bawah di sini. Oke, jadi saya juga tidak melihat bahwa harga euro akan menurun secara drastis maupun naik secara drastis, tetapi kelihatan pasar lebih cenderung berhati-hati sampai pengumuman pada hari Rabu. Jadi bisa dimanfaatkan untuk scalping lah ya. Dalam posisi demikian bisa dimanfaatkan untuk scalping untuk saat ini. Oke, kita lihat ke time frame yang lebih kecil. Ini ada time frame yang lebih kecil, sama aja kalau kita lihat, meskipun untuk saat ini harga kembali ke awal di mana dia buka ini. Di sini ada harga pembukaan tadi pagi. Jadi biasanya harga akan tertahan dulu di sini. Kalau misalnya nanti dia sempat closing candle-nya di atas, misalnya dia sempat closing di atas dan tutup di atas, maka ada kemungkinan dia retest kembali untuk mengisi bagian atas ya. Begini. Jadi level yang penting untuk diperhatikan untuk euro, saya melihat adalah harga tinggi hari Jumat ya. Harga tinggi hari Jumat ini diperhatikan. Kalau dia sempat ada candle yang closing di atas sempurna seperti ini, maka ada kemungkinan untuk mengisi bagian atas. Kalau dia close sempurna pada bagian atas, maka ada kemungkinan harga untuk mengisi ruang atas. Tetapi selama level harga ini bertahan, maka harga cenderung akan sideways pada ruang transaksi yang kita buat ini. Oke. Jadi misalnya kalau dia nggak lewat, ya harga cenderung akan bermain-main pada area di sini. Itu dari euro ya. Kemudian kalau kita lihat dari pound sterling, kalau kita melihat dari pound sterling, saya juga ambil dari time frame yang lebih besar. Kalau kita lihat dari monthly ya, kalau kita lihat dari monthly, kita memiliki harga batasan pada harga bulan November di candle merah ini. Kemudian pada bagian bawah ini sudah menjadi area support dari pergerakan candle ini. Jadi harga sekarang bergerak dalam rentang ruang harga pada bulan November. Itu adalah candle monthly. Nah, sekarang kita perkecil ke weekly. Dari pola yang kita lihat ini merupakan pola reversal untuk ke sisi bawah. Dari pola candle ini yang kita lihat sekarang ini merupakan pola reversal, yaitu inside bar, di mana candle mingguan dari minggu lalu berada di dalam high low dari minggu sebelumnya. Jadi ini lebih cenderung ke sisi bawah dan kemungkinan harga akan tertahan pada level di sini. Di sini ada candle yang terjepit, kemudian di sini ada support minor
Di sini shadow ya, shadow dari candle ini. Candle ini merupakan support. Oke. Ini daerah resisten sudah dites ya. Ini resisten sudah dites kemarin, belum bisa lewat. Dan sisi bawah maka pergerakannya akan tertahan kembali ke level di sini ya. Akan tertahan pada level di sini. Kalau dia kuat nanti baru bisa ke sisi bawah. Tetapi seperti yang saya bicarakan tadi bahwa untuk fundamental Inggris minggu ini sangat sepi. Oke, hari ini dia melaporkan aktivitas layanan komposit ya hari ini, tetapi tidak memberikan efek yang besar. Nah itu dari weekly kita lihat struktur dari harganya ini dari polanya sih pola turun ya, pola bearish. Nah sekarang kita perkecil ke daily. Konstruksi dari daily yang terbentuk ini juga cenderung ke bearish, cenderung bearish ya. Nah kita lihat kalau kita ukur secara persentasi mungkin jatuhnya nanti di sekitar 50% deh untuk hari ini ya. Kalau dia melanjutkan penurunan ini bisa ke level 50 retracementnya ya 50. Tetapi nanti kita perhatikan aja perkembangannya, karena kalau saya lihat dari secara struktur memang ini membentuk struktur retracement dalam bentuk pola ABC. Dari bentuk pola ABC, jadi kalau teman-teman menggunakan proyeksi dari Fibonacci ekspansi, ini mestinya jatuhnya di angka 100 ya, di 1.34 sekian. Jadi sekarang ini harga tertahan pada level di sini. Jadi mudah-mudahan terjadi crossingan harga ke di bawah 38, nanti bisa jatuhnya di level 50. Jadi kira-kira 100% dari range ini. Kira-kira ya 100% dari range ini jatuhnya nanti. Ya. Oke, kira-kira jatuhnya berada pada level tersebut kalau dia melanjutkan ke sisi bawah. Tapi kalau secara menggunakan indikator memang posisi harga saat ini berada di bawah Kumo. Misalnya kalau saya tambahkan juga misalnya untuk MACD, posisinya di 4 jam itu sudah di bawah zona jual, jadi lebih cenderung untuk jual. Itu 4 jam yang saya lihat ya, jadi ini sudah di bawah zona jual. Nah biasanya kalau untuk posisi, kalau saya gunakan misalnya menggunakan MACD untuk melihat posisi tren yang berlangsung, di ini posisinya di bawah level 0 MACD-nya, biasanya bisa gunakan di 1 jam menggunakan stokastik untuk mengambil posisi jual ya. Bisa gunakan stokastik ukuran biasa aja, ukuran biasa, parameternya biasa. Kalau dia di 4 jamnya, ini sudah berada di zona jual. Tentu saja hal ini sudah dimulai pada kemarin ya di sini ya. Di sini harga menyeberang ke titik nolnya, di bawah titik nolnya menyeberang di sini. Nyebrang pada 4 jam, dia nyebrang di 4 jam. Jadi di 1 jamnya, kita bisa ambil entry menggunakan stokastik pada level di sini, itu bisa dijadikan acuan untuk entry. Misalnya ya, kita bisa lakukan mark the angle, misalnya di sini kita sell 1 kali, ini sell yang kedua, ini sell yang ketiga. Oke, ini sell yang ketiga, 1 2 3. Ini posisinya sudah ke sisi bawah. Jadi nanti karena kalau kita lihat secara struktur di sini sudah terjadi pemecahan lagi, artinya terjadi breakout pada 4 jam. Teman-teman bisa lihat ini adalah struktur turun untuk pound sterling. Jadi lebih cenderung ke sisi bawah ya, lebih cenderung ke sisi bawah. Memang di 1 jam bisa kita manfaatin lagi, misalnya kalau terjadi koreksi ke sisi atas, kalau dekat ke area 80 lagi misalnya, itu bisa ambil posisi sell lagi. Karena saya lebih melihat bahwa struktur yang terbentuk saat ini cenderung ke sisi bawah. Untuk pound sterling ya, lebih cenderung ke sisi bawah. Oke. Itu pound sterling. Baik teman-teman, menyangkut Kanada,
pada hari Rabu nanti kan ada ya, ada soal kenaikan suku bunga. Kalau menurut dari Bank ING, menurutnya BOC akan menaikkan suku bunga. Jadi diperkirakan bahwa harga akan kembali ke 124. Itu perkiraan dari ING ya. Perkiraan dari ING, Bank of Canada, BOC akan menaikkan suku bunga sehingga mendorong harga pasangan ini Kanada akan menguat ke sisi bawah di daerah taksirannya di 124 dari ING ya, itu merupakan bank besar. Ini taksiran dari ING, menurutnya akan ke area 124. Oke, ini taksiran ING ya. Nah, sekarang kita lihat secara struktur. Kalau kita lihat secara struktur, secara teknik, ini memang terjadi kemarin merupakan area fokus. Harga terjadi pemantulan pada sisi sini dan kelihatannya harga akan kembali ke area netral, yaitu area pada pembukaan bulan Januari awal bulan di sini. Ini merupakan area netral karena di sini adalah bulan Januari awal tahun dia buka harga. Nah, berhubung pada Rabu ada pengumuman tentang kemungkinan kenaikan suku bunga dari BOC maupun dari bank sentralnya Amerika, kelihatan harga lebih cenderung kembali ke area netral, yaitu di mana dia membuka. Oke, di mana dia mulai membuka. Nah, dari struktur yang kita lihat, memang strukturnya membentuk struktur turun, di mana teman-teman bisa melihat di sini terjadi head and shoulder, pola head and shoulder yang bisa kita lihat di sini sebagai lengannya ya, lengan kiri, kepala, dan lengan kanannya. Jadi ini kalau secara struktur pada periode ini kita lihat ke-4 jam untuk saat ini, di sini sudah terjadi breakout di posisi 4 jam ya. Tapi breakout posisi 4 jam itu tidak menentukan bahwa harga akan ke sisi atas. Kalau kita lihat secara struktur ini, kemungkinan harga akan tertahan pada kisaran di sini, dekat-dekat area trendline ya di sini ya. Kira-kira di 126 sekian ya, 126 sekian. Kemungkinan harga akan tertahan di sini. Nah, perlu diketahui bahwa memang Kanada juga sangat erat kaitannya dengan pergerakan harga minyak. Jadi ada dua faktor ya. Sementara minyak saat ini sedikit terkoreksi ke sisi bawah, dan kita melihat juga pasar juga mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga dari BOC maupun dari The Fed. Jadi kita lihat harga lebih cenderung kembali ke sisi tengah. Oke, kembali ke sisi tengah. Daerah sekitar 1264 atau 1250. Oke, dari strukturnya saya lebih cenderung melihat bahwa harga ini lagi membentuk pola ascending triangle. Lebih cenderung membentuk pola ascending triangle. Jadi memang harga di sini perlu sedikit perhatian dari trendline ini. Kalau kita menggambar secara teknis ini mestinya sampai ke area sini mesti ada turun sekali lagi di sini ya. Ada turun sekali lagi ya. Misalnya dia terjadi sentuhan yang ketiga pada level di sini. Oke, kira-kira daerah sini mungkin akan terjadi pemantulan. Cuma pemantulannya kuat atau tidak kuat kita belum bisa pastikan. Tapi untuk saat ini pasar kelihatan lebih cenderung mengambil posisi aman karena pola yang terbentuk saat ini kurang lebih sama seperti ini. Polanya kurang lebih seperti ini yang terjadi, yaitu harga yang kembali ke posisi atas. Cari aman dulu kayaknya nih. Oke, mulai kemungkinan yang bisa terjadi. Jadi ketika harga sampai di sini cukup diperhatikan aja karena ini merupakan titik fokus antara ke sisi bawah dan ke sisi atas. Jadi ini cukup penting level ini. Jadi
pada area sini dicari aja ada pola pembalikan, ada pola penerusan. Kalau ada pola pembalikan, ini bisa membuat harga ke sisi bawah, tetapi kalau terjadi breakout pada area di sini, ini skenario bisa berubah kembali ke sisi atas. Oke, di 4 jam lebih cenderung ke sisi atas karena barusan saja breakout pada intraday di sini lebih cenderung ke sisi atas. Dari ini masih dominan ke sisi atas, mungkin dekat pada level di sini ya, yang sudah kita gambarkan tadi ya. Kira-kira di daerah order blocknya di sini. Oke, daerah likuiditasnya di sini. Oke, untuk intraday Kanada lebih cenderung ke sisi atas, kembali ke area netral ya. Ke area netral mungkin jadi jatuhnya di 126 sekian ya, 126 sekian karena posisi saat ini berada 1.26, posisinya di 126.000 level netral ya. Jadi ini masih ke sisi atas, dan kalau untuk lihat strukturnya ini masih membentuk 3 kelompok naik, kemungkinan besar ke sisi atas ya. Jadi di sini mulai mandek di sini. Pada area di sini 12625, 12650 ini akan cukup choppy ya harganya pada level di sini. Oke, itu dari USD Kanada berhubungan dengan fundamental yang sudah saya sebutkan tadi, maka saya coba lihat sebentar ke sisi sini. Baik teman-teman, masih ada sedikit waktu, kita coba lihat ke Aussie. Aussie dari pola yang terbentuk ini sudah breakout ke sisi bawah ya. Jadi saya lebih cenderung melihat bahwa dominannya harga seperti dari penarikan garis ini sudah terjadi breakout pada level di sini. Meskipun mungkin range pip-nya tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar. Dan level kuncinya tetap masih pada angka 0700. Ini merupakan level psikologis yang perlu pertimbangan pada level ini karena ini merupakan area krusial. Penembusan pada level ini akan membuat koreksi yang lebih jauh ke sisi bawah. Untuk Aussie ya, 0700 ini masih tetap merupakan level penting. Untuk saat ini struktur yang terbangun adalah struktur turun karena barusan breakout. Jadi ini masih ke sisi bawah. Strukturnya masih ke sisi bawah, mungkin akan tertahan sekitar di berapa di sini, sekitar 7, mungkin 71 ya, 071 berada di sini ya, 071 kurang lebih mungkin jatuhnya sekitar 07100. Jadi ini merupakan dukungan supportnya berada pada level di sini. Akan tertahan dulu pada area di sini. Tetapi misalnya kalau dia kuat, lebih kuat dan menjebol area ini, bisa jatuh kembali ke level 07. Oke, 07 ini merupakan level psikologis karena teman-teman bisa lihat pada time frame yang lebih besar ini. Seperti dari pertemuan kita yang sebelumnya sudah kita bahas, angka 17 ini merupakan level kunci dukungan ya di sini ya. Nah, kalau kita lihat dari strukturnya, memang cenderung strukturnya struktur turun dan penarikan dari trendline ini masih mendukung, juga indikator teknis masih berada di bawah Kumo dan ini lebih cenderung ke sisi bawah. Oke. Lebih cenderung ke sisi bawah daripada ke sisi atas karena dia membentuk harga tinggi yang lebih rendah dan harga rendah yang lebih rendah. Oke, jadi ini level kuncinya berada di 0700. Jadi hati-hati pada level ini, kalau dia jebol itu bisa ke sisi bawah. Ya. Mungkin tidak langsung turunnya jauh-jauh amat ya. Mungkin tidak terlalu besar, mungkin ya bisa aja nanti jatuhnya di sekitar daerah sini. Karena kalau kita perhitungan pada umumnya harga itu akan menutup gelombang yang tengah ya. Ini 2 gelombang, 3 gelombang saya hitung ya. Ini merupakan area konsolidasi nantinya sih kalau dia jatuh. Kan ini pasti jatuhnya di sekitar 50% nanti. Teman-teman tarik ini jatuhnya sekitar 50% di angka 6700.
6700, di sini 38, ini dekat 0700. Jadi ini akan merupakan level konsolidasinya di sini. Oke, sementara pola yang terbentuk untuk membentuk falling wedge. Pola yang terbentuk ini adalah falling wedge ya. Jadi memang lebih, kita melihat lebih cenderung untuk melemah untuk pasangan Aussie ya. Oke, teman-teman sekalian, sementara untuk New Zealand pada saat ini dekat sekali dengan support. Ya. Jadi support ini perlu diperhatikan karena penembusan dari struktur harga yang saya lihat ini membentuk flag atau bendera yang pada umumnya akan turun serangkaian kira-kira 100% dari range-nya ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau dia kuat juga bisa jatuh ke angka 0,6600. Jadi perhatikan sekarang posisinya berada di dekat support weekly. Jadi penembusan support weekly akan ke sisi bawah mungkin di 06600. Ini merupakan level ideal. Misalnya kalau saya mengambil secara pola ini, semestinya ini harusnya secara proyeksi harusnya memang ya kurang lebih jatuhnya di situ ya. Proyeksinya kurang lebih kalau dia breakout pada sisi bawah ini akan kembali ke sisi bawah. Itu yang dari daily yang bisa kita lihat. Nah, sekarang kita cek dari 4 jam. Apakah akan terjadi breakout secara pola? Ini sudah breakout ya secara diagonal. Ini sudah breakout pada level di sini. Ini sudah breakout pada sisi ini secara diagonal maupun secara horizontal. Nah, sekarang level ini menjadi penting. Jebol nggak nih? Kalau sudah jebol berarti lebih cenderung ke sisi bawah. Ya targetnya sekitar 70 pip mungkin ke sisi bawah. Oke, jadi selama level ini bertahan, ya harga bisa kembali ke sisi atas di daerah sini. Oke, harga bisa kembali ke level di sini. Jadi kita lihat ini nanti apakah akan terjadi penembusan ke sisi bawah, sementara tidak ada indikasi dari candle yang memberikan indikasi bahwa harga akan naik. Ya, jadi ini struktur yang terbangun juga struktur turun. Pelan-pelan ya, pelan-pelan bergeser. Kalau kita lihat dari intraday di 1 jam, ini sudah breakout ya. Low-nya di berapa ya? Low-nya berada di 06700. 06700 ya. Ini sudah breakout ya, tapi breakoutnya ya kasih harga sedikit aja di sini. Kita lihat aja lebih konstruktifnya nanti mungkin lebih kepada 4 jam, tapi 4 jamnya close sempurna ya, harga akan melanjutkan perjalanan ke sisi bawah. Karena posisi 06700 ini juga merupakan angka bulat. Ya. Jadi kalau kita secara teknis ini lebih cenderung ke sisi bawah daripada ke sisi atas. Jadi perlu perhatian khusus buat teman-teman yang trading di pair ini ya. Oke, perlu perhatian khusus untuk pair ini. Ini harga berada di bawah EMA 120 hari. Pada 4 jam juga tetap berada di bawah Kumo, jadi lebih kental sih ke sisi bawah. Oke, dan sekarang yang terakhir kita lihat kepada komoditas untuk emas ya. Untuk emas, posisi harga pada saat ini berada di atas pembukaan tahunan, yaitu bulan Januari di candle yang merah ini. Di candle merah ini merupakan pembukaan bulan Januari. Oke, ini bulan Januari. Jadi harga ini tertahan di sini ya. Kalau kita lihat secara struktur memang ini menjadi support sementara, dan kalau kita tarik secara trendline ini masih ada kemungkinan sih ya ke sisi atas
masih ada kemungkinan ke sisi atas. Saya tidak tahu apakah besar atau tidak, tetapi emas cukup banyak sentimen akhir-akhir ini ya. Mungkin dari invasi Rusia ke Ukraina, juga faktor inflasi memang mendorong harga emas naik tinggi. Apabila yang kemarin juga hari Jumat juga terjadi koreksi dari imbal hasil sedikit menurun, nah itu yang mendukung emas. Tapi untuk sementara waktu kelihatan harga mandek pada area di sini, tertahan kembali ke pembukaan. Tetapi bagaimanapun juga mungkin ya, kalau secara teknis harusnya ada kenaikan sekali lagi. Mungkin pada area di sini kalau dia berhasil menembus tingkat resisten di sini, kalau dia berhasil menembus resisten ini masih ada kemungkinan untuk naik sekali lagi pada level ini. Tetapi selama resisten ini bertahan dan sangat penting untuk pengumuman dari Power pada FOMC mendatang di hari Rabu. Karena kalau dia pastikan bahwa memang terjadi kenaikan suku bunga pada bulan Maret, maka emas bisa kembali ke sisi bawah ya. Maka emas bisa kembali ke sisi bawah. So ini merupakan level kunci yang perlu diperhatikan, karena kalau ini sempat jebol ke sisi atas, ini mau mainnya ke atas. Tetapi kalau dia selama resisten ini bertahan, maka dia akan bisa kembali ke sisi bawah. Nah, secara struktur ini emas membentuk pola simetris, segitiga simetris untuk belakangan ini kita lihat cenderung harga flat ya. Cenderung harga flat di situ. Oke, jadi level ini penting diperhatikan. Kalau saya secara gelombang sih masih ada kemungkinan untuk naik sekali lagi ya. Minimal ada kenaikan, kalau dia jebol dari resisten ini masih ada sekali lagi naik di sini. Tapi kalau ini masih juga bertahan ya, harga bisa turun kembali ke sisi bawah. Untuk emas ya, teman-teman sekalian. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan atau ada mata uang yang mau diperhatikan? Saya nggak tahu, mungkin ada. Ada yang mau kasih usulan apa mau kita lihat pada sore ini? Saya masih ada sisa waktu sedikit. Khususnya untuk emas, saya pikir untuk semester ini tidak akan kemana-mana ya. Meskipun ada orang memproyeksi bahwa harga akan kembali ke 19 ke angka 2000, tapi saya justru melihat bahwa emas cenderung bertahan, cenderung akan bertahan. Emas ini cenderung akan bertahan ya. Oke, signalnya agak terputus ya. Oke. Oke. Saya lihat sebentar ya. Oke, Oke, sedikit edukasi buat teman-teman sekalian. Saya tambahkan sedikit edukasi aja ya. Itu dari
pemaparan tadi, bagaimana analisanya, beberapa tahapan yang sudah kita lihat. Nah, bagi teman-teman yang transaksinya di intraday, khususnya untuk menggunakan pola 4 jam, saya sedikit masukan ya. Sedikit masukan buat teman-teman sekalian, mungkin saya pikir ini berguna. Mungkin berguna, walaupun ini sudah saya sampaikan berkali-kali juga, tapi tidak ada salahnya ya buat teman-teman sekalian. Oke, saya mengambil satu contoh aja ya, untuk teman-teman yang tradingnya intraday, menggunakan 1 jam, tapi untuk mendeteksi pasar sebaiknya menggunakannya di 4 jam. Oke teman-teman, ini adalah 4 jam. Saya kasih sedikit edukasi. Ini adalah 4 jam. Teman-teman perhatikan nanti high low mingguan aja ya. Misalnya di sini high low mingguan ini adalah 1 minggu di 4 jam. Nanti teman-teman perhatikan low-nya saja atau high-nya saja ya, low atau high. Contohnya di sini ini adalah low-nya. Nah, yang paling penting di sini adalah memperhatikan breakout. Oke. Kalau terjadi breakout pada harga rendah mingguan seperti ini sudah breakout. Maka nanti teman-teman tinggal mencari area entry aja ya, mencari pola entry-nya nanti bisa dilihat di resisten ini untuk entry yang pertama. Kemudian untuk entry yang kedua bisa melihat di sini ada candle kecil, itu untuk entry sell-nya yang kedua. Ini tambahan ya, tambahan untuk edukasi. Oke, ada 2 titik. Jadi ketika terjadi breakout tidak perlu buru-buru untuk entry, tunggu harga kembali pada level resisten untuk entry atau mencari harga base-nya seperti ini. Oke, untuk entry-nya ya. Biasanya berhasil. Oke. Nah, kalau dia breakout lagi untuk support low mingguan seperti ini, teman-teman lakukan lagi, cari lagi candle kecil yang bershadow seperti ini untuk entry. Misalnya di sini untuk entry swing-nya yang pertama. Kemudian di sini juga bisa tambah posisi kalau dia sempat naik ke sisi atas untuk entry yang kedua. Ya, kalau nggak sampai ya nggak apa-apa. Yang penting di sini sudah entry. Oke, untuk AUD JPY ya, kita lihat ini konstruksinya, strukturnya juga struktur turun, sudah breakout pada level ini, dan sekarang kita memiliki tingkat dukungan pada sisi bawah. Mungkin harga ada kemungkinan untuk kembali ke sisi bawah, bisa saja. Oke, bisa saja. Nah, misalnya untuk apa ya? Untuk kita cari yang gampang aja. Untuk yen ya, untuk yen misalnya. Oke, jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah high low mingguan. High low mingguan, ini adalah low mingguan, ini adalah high mingguan. Jadi saya tarik seperti ini. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah breakout-nya ya, breakout high low mingguannya di sini. Di sini sudah terjadi breakout. Oke, misalnya nggak sempat entry, jadi tenang aja, tunggu sehari 2 hari, ketika harga balik lagi sini boleh entry. Oke, pada sisi bawah. Untuk entry sisi bawah. Pada sisi atas, teman-teman perhatikan di sini, ini adalah high mingguan yang dia breakout di sini. Di sini terjadi breakout, kelihatan sudah di atas. Oke, jangan buru-buru entry, tunggu aja harga koreksi, cari area yang ada shadow ya, yang ada shadow untuk entry. Misalnya di sini ada shadow, di sini ada shadow, ini merupakan level entry untuk ke sisi atas. Oke, untuk entry ke sisi atas. Jadi untuk yen sendiri supportnya berada di sini ya, teman-teman sekalian. Kalau dia melewati level ini bisa ke sisi bawah. Oke. Itu untuk yen ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk atensinya pada hari ini. Bagi teman-teman yang tidak sempat mengikuti live ini, kita bisa nonton kembali ya, bisa nonton kembali ke tayangan ulangnya nanti. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk atensinya sudah bergabung pada
kesempatan kali ini. Dan perlu saya ingatkan lagi bahwa teman-teman, kita akan berjumpa kembali pada hari Jumat. Jadi hari Jumat mungkin akan saya sampaikan tentang cara penggunaan moving effect yang digabungkan dengan price action ya. Jadi itu merupakan materi edukasi. Jadi bukan untuk analisa. Jadi yang memang seharusnya saya jadwalkan pada hari Senin, cuma berhubung hari Senin sudah memasuki liburnya Imlek, jadi saya mundurkan waktunya ke hari Jumat di pukul 4 sore ya, di waktu yang sama. Oke, teman-teman, sampai jumpa pada kesempatan mendatang dan sampai jumpa, jaga kesehatan dan tetap semangat.